Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kan kita lagi belajar melanjutkan materi kita minggu lalu, tapi dengan keadaan yang lain. Nah, untuk itu sebelum lanjut, bagaimana keadaan kalian? Semoga Baik, alhamdulillah. ya, minggu lalu kenapa? Oke. Jadi saya harap hari ini Fitra sehat ya, dalam keadaan sehat. Nah, untuk itu sebelum kita melanjutkan pelajaran kita itu pokoknya setiap kita melakukan pembelajaran kita harus berdoa dulu. Apapun itu kegiatannya kita harus berdoa dulu. Jadi untuk itu saya tunjuk satu orang dulu untuk berdoa. Ya, takdir, pimpin temannya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa. Ya, coba selesai kita berdoa. Selesai. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan pertemuan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu sebenarnya kita akan melakukan praktikum. Ada LKPD-nya saya kasih. Tetapi karena kita tidak mempunyai alat yang kita mau praktek, jadi kita mencari alternatif lain, yaitu neraca digital. Sebenarnya juga ini masuk dalam materi perbedaan antara neraca digital dengan K3 juga. Nah, untuk praktikum itu nanti itu kita diwajibkan untuk menggunakan pos tangan dan masker, karena itu yang kita akan bukan pos tangan yang kita pakai yang kultivator itu. Pos tangan lain lagi nih. Yang lab itu yang elastis toh. Ya, seharusnya itu kita disiapkan itu sebenarnya. Baru karena kenapa kita pakai masker, karena yang kita timbang itu massa jenis seperti terigu, gula pasir, garam dapur yang bisa masuk. Apa itu? Garam halus tuh yang bisa masuk ke hidung, makanya kita menggunakan alat pelindung diri. Ya kayak begitu nanti yang kita mau timbang sebenarnya itu tujuannya untuk nantinya kalau kita menggunakan ini kultur jaringan, kan ada perlakuan khusus untuk menggunakan ini kultur jaringan, jadi harus ditimbang secara presisi, teliti. Makanya tuh bagus di situ masukkan Nah, sebelumnya itu saya mengajar lagi peserta didik karena untuk kenyamanan kita bersama. Ada enggak di bawah kalian sampah-sampah? Enggak ada dong, Pak. Ya, kalau sudah bersih tidak apa-apa kalau sudah bersih. Karena ini kan juga untuk kenyamanan kita bersama. Buang itu kalau ada mengurus sampah, jangan di situ, buang di luar nih. Coba ke Petra. Nah, jadi wajib bagi kita lagi untuk peserta didik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran itu kita menyanyi bersama dulu. Iya, Pak. Lagu nasional atau ada tahu lagu daerah? Apa? Ampar bisa tahu? Nah, coba deh kita kasih Dewi ya Puse, coba. Ya. Ulangi dari awal supaya ulangi dari awal supaya apa itu? Apa artinya itu? Jangan sampai itu ya. Nah, saya akan memotivasi tentang tujuan sudah mi. Karena waktu juga tidak memungkinkan ini. Jadi tujuan kita mempelajari ini yaitu ini kan ada dua, itu neraca analitik ini. Sebenarnya itu neraca analitik itu yang di dalam kaca, dalam kotak. Nah, di sampingnya itu yang ini itu kan neraca digital. Iya. Makanya kamu tahu. Nggak jalan memang. Ini sebenarnya barang kalau jarang dipakai rusak juga. Nah, tujuannya kita itu kenapa? Itu supaya kita mengetahui nanti selanjutnya apabila masuk materi kultur jaringan. Nah, kalau kultur jaringan itu kan perbanyakan tanaman toh. Nah, kalau perbanyakan tanaman itu pasti ada zat kimia yang
Digunakan. Nah, zat kimia yang digunakan itu harus presisi, harus takarannya pas. Nah, kalau tidak pas itu gagal. Nah, makanya dengan menggunakan neraca analitik itu ketelitiannya itu 0,001. Jadi kalau berbicara tentang mau diminta 1 gram itu ketelitiannya itu hampir 1 gram betul. Tidak kayak seperti ini, mungkin ada masih sedikit, ada lebihnya toh, ada kurangnya toh. Nah, itulah kita belajar tentang neraca analitik gitu. Nah, saya itu mau melakukan pretest, tetapi pretestnya itu di sini. Pretestnya itu ada di kuisis ya. Di situ ada 15 soal. Nah, di situ saya ingin mengetahui sampai di mana pemahaman kalian tentang neraca atau timbangan analitik. Nah, ada yang mau bertanya tentang neraca dulu? Analitik. Ada neraca apa namanya yang dipakai untuk panca? Untuk apa? Yang nggak boleh dipakai neraca. Oh, itu bukan, kita tidak membahas itu kalau dalam jaringan, karena itu anunya apa namanya, beban timbangannya itu dari ada minimumnya, minimum timbangan. Neraca kepala yang itu yang Ya, timbang ya, neraca atau timbangan kalau yang dipakai di ya timbang padi itu ada juga begini modelnya toh. Itu timbangan minimal analitik. Kenapa? Karena dia itu ketelitiannya 0,01, sehingga itu kalau mau digunakan itu tidak boleh ada kipas angin. Tidak boleh ada kipas angin, tidak boleh di bawah AC, harus yang panas. Bukan di tempat datar, pokoknya suhu ruang itu 27. Kenapa? Karena inilah fungsinya kaca, supaya tidak masuk itu ke udara tuh, karena ini timbangannya yang itu. Yang ini itu sensitif sekali. Sedikit saya goyang langsung merubah tampilan di sini angkanya. Nah, sedangkan orang itu meneliti itu harus mau mengambil takaran yang pas. Kalau diminta 0,01, nah timbang. Nah, selanjutnya saya mau mengabsensi dulu. Siapa yang tidak hadir, saya lihat hadir semua toh. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita itu setelah mengikuti pembelajaran itu menelaah bagian-bagian neraca analitik dengan baik dan benar. Nanti saya bagikan di sini, di bahan ajarnya masing-masing, satu orang dapat bahan ajar. Datanglah. Bahan ajar lah. Setelah itu memecahkan masalah terjadi saat penggunaan neraca analitik. Misalnya kalau menggunakan neraca analitik, kadang itu displaynya itu tidak muncul. Nah, apa penyebabnya? Itu nanti kita bahas. Misalnya, anggaplah ini neraca analitik. Kalau kita menimbang, anggaplah kita sudah menimbang satu massa jenis, kemudian tidak ada ininya, tidak muncul di displaynya toh. Itu masalahnya apa? Itu kita pecahkan, ternyata masalah ini. Kemudian mendemonstrasikan teknik menimbang, ini mengoperasikan. Tapi tidak ada nantilah kita coba kita ganti dengan alternatif lain. Karena sebelumnya tadi saya sudah tanya, bukan tadi, minggu lalu saya tanya kalian, pesankan kalian bilang ini, tanya Ibu Jarma, ada enggak neraca analitik? Kalau tidak ada kita ganti seperti laminar airflow itu. Kemudian kita mengkalibrasi. Kalibrasi itu halo, fokus dulu. Kalibrasi itu kalau timbangan, misalnya kalau kita sudah menimbang toh, pasti kalau begini, yang digital ini yang presisi, kalau kita sudah menimbang, terus misalnya anggaplah 10,5, timbangan 1, percobaan 1, percobaan 2 itu tiba-tiba langsung 12,6. Kenapa? Karena kita tidak melakukan kalibrasi. Misal 0 toh 0, tiba-tiba kita melakukan percobaan 1, oke, 10,5 anggaplah toh. Gram.
10,5 gram, 10,5 gram. Setelah itu kita tidak memperhatikan ternyata di sini tidak 0 pi. Masih maksudnya masih sisanya ada anggaplah 1,2 kah, 0,6 kah. Nah, itulah fungsinya kalibrasi di nol kan. Supaya nanti percobaan kedua tetap mendapatkan 0,5. Setelah itu sudah tujuan itu manfaatnya itu tentu saya sudah mau sampaikan tadi bahwa manfaatnya itu supaya kita mengetahui menggunakan neraca analitik. Sudah ada yang pernah menggunakan neraca analitik di CP? Ya. Belum pernah tuh? Bagaimana, Pak? Neraca atau timbangan yang ada kacanya di kiri kanan. Tidak ada itu narasi yang pernah deh. Neraca apa? Putih ya. Itu gampang. Kan ada 0,0. Ya. Itu saya akan bagikan bahan ajar satu persatu. Silakan dibaca mengenai alat dan mesin laboratorium. Oh iya, kayak ini tadi ada pertanyaan di atas. Intinya itu kalau neraca analitik karena presisinya tinggi itu harus ada kacanya. Silakan baca sebentar, saya tunggu. Mulai dari mana, Pak? Kebetulan sih Bahan ajarnya itu tujuannya, ada bahan ajarnya, ada banyak. Setelah itu bahan ajar, ada materinya. jadi akhir laboratorium, Pak. Ruang laboratorium. Satu-satu dulu, belum itu ini dulu dikasih tuntas ini. Kalau tuntas ini baru kita lanjut. Mana guys, panas. Apa itu neraca analitik? Nanti saya tanya satu persatu, karena ini menyangkut tentang nilai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta didik. Ini poin-poinnya saja yang saya tampilkan di sini. Silakan perhatikan di situ, baca juga di situ. Perhatikan sambil baca. Ini tentang neraca analitik. Untuk itu sebelum kita lanjut, saya akan menanyakan kabar kalian. Papa harap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semua. Nih. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi neraca analitik. Nah, Tidak ada kanunnya ini. Itu Nggak bisa connect. Kita lanjut. Ada baiknya saya akan memberitahu. Nah, kita tujuan pembelajaran dulu. Sebelum kita melakukan, pokoknya setiap melakukan pembelajaran kita harus tahu apa tujuannya. Jangan sampai kita belajar saja tanpa mengetahui itu tujuan. Nah, yang pertama itu setelah peserta didik mempelajari materi ini, peserta Nah, yang didik pertama itu tadi adalah bagian-bagian neraca. Ada situ. didik dengan baik. Bukan itu coba tadi itu bagian-bagian. Peserta didik Nah, itu kan. pembelajaran itu dapat memecahkan masalah. Kemudian kita yang memecahkan terjadi masalah saat penggunaan neraca analitik dengan benar. bukan tadir, balik tadir, cari lagi ya itu. Peserta didik mengikuti Ya, pembelajaran itu tujuannya kan ganti lagi itu tadi memecahkan bagian-bagian neraca. menggunakan neraca analitik. Nah, yang terakhir itu setelah peserta didik mengikuti pembelajaran, Saya yang bicara. mengkalibrasikan alat timbangan neraca analitik dengan baik dan benar. Nah, itu tadi saya katakan mengkalibrasi kita kalau sudah berimbang itu dicari lagi nolnya. Selanjutnya kita akan memasuki materi pokok. Nah, apa itu neraca analitik? Nah, neraca analitik atau yang sering Timbangan ya, tadi kayak Dewi bahwa ternyata itu neraca timbangan. alat laboratorium yang digunakan Ini yang tadi untuk mengukur massa suatu zat. baik zat berbentuk padat. Nah, seperti itu tuh neraca analitik. Ada mudah ditemukan setiap laboratorium. kacanya kiri kanan. Fungsi dan penggunaannya Yang ini sensitif sekali nih. Itu tadi yang selanjutnya seperti ini. Nah, kita membahas fungsinya. neraca analitik. Fungsi dari neraca analitik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah untuk mengukur suatu zat.
Fungsinya Zat itu yang bisa untuk diukur mengukur massanya bisa berupa zat suatu padat zat. maupun cek. Sebagian besar peneliti menggunakan Ada situ ya? analitik untuk Ada materi mengukur fungsinya? massa Silakan dibaca. dengan ketelitian yang sangat tinggi. Ketelitian sebuah neraca analitik bahkan bisa mencapai hingga 0,001 gram. Bagian pilihan pengukur neraca analitik berada dalam kotak transparan yang berfungsi untuk melindungi angin dan debu agar tidak mempengaruhi operasional timbangan. Kotak pelindung tersebut biasa disebut pelindung angin atau windshield. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian neraca analitik. Bagian-bagian neraca analitik yang pertama balance Ada sheet. situ. Bagian ini berguna sebagai wadah untuk meletakkan sampel bahan yang akan kita ukur. Untuk membersihkan tempat ini atau area ini, kita bisa menggunakan sikat pembersih khusus atau kain microfiber yang bersih. Dan kedua, wax. Wax berfungsi sebagai alat untuk mengkalibrasi timbangan analitik. Massa bahan yang menjadi pemerat dibuat secara presisi atas kalibrasi. Nah, di sini itu ada kuisis. Nah, ini kuisisnya sebenarnya yang saya tampilkan. Maka dia masih dalam dunia kamu. Itu saya bagikan di mana tadi itu ini yang saya ya permainan memang jadi kayak kalau benar kota itu naik satu jadi ada namanya sini Fitra, Ripa, Dewi, tentang ini coba bertanya dulu ada enggak yang kurang dijelas fungsi neraca analitik 10 kali gue bilang ulang-ulang itu lah ya tapi tidak apa-apa namanya juga guru ya. Jadi fungsi dari neraca analitik itu untuk mengukur massa suatu zat yang ingin ditimbang. Misalnya kalau kita melakukan kultur jaringan kan butuh perlakuan khusus. Ada media yang diinginkan beratnya atau menurun. Misalnya kalau beratnya mau minta 0,01, kira-kira timbangan apa yang bisa itu? Misalnya kita mau menginginkan berat 0,010 atau 0,27 kan dia mungkin ini. Saya kasih ke uang. Oh, itu yang dipakai Pak. Ya, coba sini. Coba sini dulu Nurul. Ya. Itu neraca digital ini. Nah, digital. Kalau analitik itu ciri-ciri itu di samping ada kacanya baru kalau mau menyalakan itu kan kalau dipakai baterai. Kalau neraca analitik itu dicolok. Oh, ada Bang. Ya kan digital ini mungkin ya. Itu yang analitik semua benar digital. Ya nanti kita bahas digital, saya salah. Nanti pelajari itu. Ini kan untuk neraca analitik. Nanti kalian cari neraca digital. Oh jadi ulang kenapa tadi? Kenapa itu neraca analitik? Neraca analitik digunakan untuk mengukur satu massa pada satu zat, baik berbentuk padat maupun cairan. Oh begitu. Ya. Oke. Silakan duduk. Jadi tepuk tangan dulu untuk warnanya. Saya pengertian. Tunggu. Nah, setelah itu saya ingin memberikan kepada peserta didik sekalian itu bagaimana kalau ini kita dapatkan pada neraca analitik. Kira-kira kenapa itu neraca analitik harus ditutup menggunakan kaca? Ini nih. Kenapa itu neraca analitik harus ditutup dengan kaca kiri kanan? Takdir. Kenapa takdir? Karena tidak boleh terkena angin. Ya, apalagi? Kalau Nurul, Dewi. Mari saja Pak. Dewi. Itu gunanya itu apa di dalam Pak? Itu kenapa itu harus ditutup dengan kaca? Harus. Kan itu artinya neraca yang ada timbangan di dalam tuh Pak yang kayak. Ya, karena Sangat sensitif. betul sekali. Misalkan ada kayak angin
Ya, jangankan angin debu saja itu harus dilap dulu. Ya betul. Jadi itu fungsinya ya. Terus ini kenapa pengoperasian tidak muncul atau kosong pada layarnya? Misalnya layar seperti ini. Nah, kita mendapatkan tiba-tiba begini kosong. Tindakan kita untuk menampilkan kembali angka-angka dalam layar ini bagaimana? Dilap apanya? Ini lapnya. Ini hilang total ini kayak begini hilang. Apa pecahkan? Berarti ini kalau neraca analitik kalau begini ya betul termasuk itu mungkin tombol on off-nya dia ditekan atau itu sumber dayanya tidak dicolokkan ke sumber listrik. Jadi itu dia kalau neraca pakai listrik kalau neraca analitik digital ini ya pakai baterai dia. Jadi saya akan berikan LKPD. Ini LKPD-nya satu-satu. Nih Nurul. Ini dikerjakan nanti ini. Kemungkinan besar ini akan keluar di ulangan. Itu ringan itu. Maksud saya kemungkinan besar berarti tiap motor kemungkinan ini yang akan keluar. Belum tentu. Belum apa? Saya juga belum. Apa? Oh, mana itu yang proyek itu? Bukan, belum foto karena dia Oh iya, coba itu. Itu pas yang LKPD belum. Ada kayak saya masuk di email gitu satu orang Ini kayaknya masuk. kirim itu hari apa itu tapi saya perhatikan karena saya SIM juga itu tapi ada muncul di saya, ada muncul di HP saya. Iya. Siapa namanya itu? Saya lupa ya. Kayaknya. Jadi yang merasa kita kan sampai sudah proyek berapa itu? 1, 2. Berarti 2. Sebenarnya praktik 3 nih. Tapi tidak ada, nanti kita alihkan. Tugas proyek formatif ini sudah 2 ya? Iya 2 nih. 3 sama ini yang terakhir dikasih yang belum dikirim 4 sama ini. Oh iya 4 sama itu nanti 4 sama itu. Tapi ini jangan dikirim ya. Ini ditulis di saja, ditulis di buku tulisnya. Nanti saya parap. Bicara jawaban ini Pak. Iyalah. Iya soalnya. Kan ini tentang neraca, karena ini lagi orang satu. Nah ya, itu kan tentang neraca toh. Belum kita. Ya. Tidak ya begitu. Di sini soal itu mencakup secara luas. Kalau di situ yang penting-penting saja. Jadi cari di internet atau sumber buku lain. Karena kalau saya mau tampilkan semua situ repot banyak. Begini anu itu banyak itu. Nah, kerja di rumahmu. Nah, oke. Jadi silakan dulu cari materi terkait tentang neraca digital. Kalau neraca nanti kan sudah ada. Cari neraca digital. Coba cari dulu, saya kasih waktu 10 menit. Oh, jadi apa nih Pak? Digital. Nah, ini yang saya kasih neraca analitik. Tapi karena saya kasih itu. Begini caranya kalau neraca analitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Musa Fitri. Pada tutorial kali ini saya akan memperkenalkan bagaimana perawatan dan manipulasi neraca. Untuk parameter sendiri yaitu ada akurasi, presisi dan juga linearitas. Parameter linearitas menggunakan timbang 10 gram, 20 gram, sampai 200 gram. Dalam kalibrasi neraca, kita harus memperhatikan Ini caranya mengkalibrasi ya.
yaitu Ini kan sering dipakai. satu aliran dan tekanan udara. Kemudian kita juga harus memperhatikan mobilitas yang ada di dalam Nah, water passnya juga itu samping harus mata ikannya itu harus di tengah. Nggak boleh miring itu. Lain mempengaruhi tingkat keakuratan ini. hasil Nah, ini kan ketelitiannya 0,0001. mengungkapkan bagaimana cara menimbang yang benar. Nah, untuk menimbang kita akan menimbang pada bagian tengah. Nah, di tengah ya, jangan ada tujuh ya dan di atas. Sini, di sini beda lagi tuh. Harus di pas tengah-tengah. Nah, Jadi kalau mau kalibrasi, contoh masalah adalah saat menimbang di bagian nah itu tadi dibilang. Salah kalau di atas. atau seperti ini. Ya, artinya kita tidak dianjurkan untuk menimbang benda yang akan ditimbang di pinggir situ. Harus di sini dan Parameter yang pertama, kita akan melakukan kalibrasi dengan parameter akurasi dan presisi, yaitu menggunakan anak timbangan, ini namanya anak timbangan ya. aliran, dan juga Ya. 10 kali tanpa menggunakan dari Tapi kalau mau mengkalibrasi itu harus 10 kali. 10 kali dia dan kembali. Nah, sudah ini kan kalau sudah dapat angkanya itu dicatat. Percobaan pertama berapa? Percobaan kedua berapa? Ketiga sampai 10 kali. Nah, ya makanya itu dicoba tuh kalibrasi kembali supaya nanti tuh benda yang ingin kita akurat. Ya 10 kali sudah ya. Lanjut. Nah, dinolkan kembali. Lagi beratnya ini pakai ini, lagi beratnya. Sudah ya? Ini untuk mengkalibrasi. Nah, untuk penggunaan neraca alat itu sendiri itu seperti ini. Ada iklannya. Tidak je repai, rendah je. Nah, itu untuk itu kaca rodi namanya itu, untuk menempatkan itu zat. Nah, begini, sebelum kita melakukan penimbangan toh, itu kita ukur memang dulu kaca rodinya. Misalnya 0 dulu toh 0. Anggaplah ini kaca rodi. Misalnya 10 gram lah. Oke 10. Terus kita langsung cari yang mau kita inginkan itu terigu 5 gram. Taruh di situ. Jadi kalau 10 tambah 5 gram berarti tarik sampai di sini 15. Begitu. Jadi yang ditimbang dulu itu ininya dulu. Kalau dapat misalnya 20 lah, 20 gram. Moki ambil menginginkan zat itu 5 gram. Jadi 20 tambah 15. Berarti 25 toh? Berarti 25 kisar sampai sini 25. Mana? Pertanyaan cepat Nurul, mana? Harusnya kita katanya tidak ada ini. Ibu Mahdi tadi bilang tidak ada. Di mana?
Begini ya, jadi sebelum kita melakukan itu harus dibersihkan dulu bagian dalam. Jadi itu baku dekat dengan itu tadi kalibrasi, mengkalibrasi. Ini cara menggunakannya. Jadi menggunakannya itu harus tidak ini dulu dikasih ini dulu, matikannya harus di tengah-tengah seperti water pass. Ada di belakang, ada yang di samping. Nah, ya kakinya ini tingginya seperti ini. Kalau misalnya kalau dibilang miring toh, mau kasih lurus ini mata ikannya harus dikasih tinggi-tinggi sebelah kanan supaya seimbang. Kalau memang itu meja kita miring. Ya, luasnya untuk dibersihkan itu sisa-sisanya. Bisa juga menggunakan tisu aja, tapi jangan tisu ini si toilet. Basah, Pak. Jangan tisu basah. Nah, Pastikan ketika kalian sebelum menimbang bahwa sudah ya, belum semua atau sampai sini. Pokoknya ini dia. Ini langkah-langkah menggunakan neraca analitik. Nah, untuk itu silakan lagi lihat bahan ajarnya. Nah, silakan baca. Silakan membaca bahan ajarnya. Ada di paling belakang itu prosedur atau langkah-langkah pada saat ingin melakukan atau mematikan timbangan. Nah, coba Fitra, baca itu Fitra. Bagaimana caranya mematikan timbangan? Mana Kak? Baca dia dulu situ. Iya. Ya, kalau ini beda-beda itu cara untuk mematikan neraca analitik. Baca, makanya baca di situ. Biar dia. Nah, mereka coba juga menunjukkan pada perlindungan satu dan empat atas yang diberikan apa dapat ditentukan dan ditutup. Dihidupkan perangkat 2 untuk semua pintu perlindungan angin. 3 untuk menentukan kepada peserta kebutuhan yang menekan tombol ubah. Kalau ini takdir, bagaimana cara prosedur pengerjaan dari neraca analitik? Ya, prosedurnya itu bukan prosedur. Kalau prosedur itu berarti langkah-langkah. Prinsipnya bagaimana cara kerjanya itu neraca analitik. Kan sudah paham itu tentang timbangan, proses kerjanya seperti apa. Nah, tidak jauh berbeda dengan yang kalian lihat itu kalau orang menimbang padi dengan yang ini untuk mengetahui berat suatu. Tapi ini skalanya lebih kecil. Tak ada karena bagian neraca analitik. Kalau silakan lihat gambar-gambarnya itu bagian-bagiannya. Bagian-bagian ada situ. Nah, itu tadi yang saya katakan tadi Dewi, itu trouble-nya atau masalahnya tuh yang kalau kita dapat pada saat penggunaan neraca ini. Misalnya kalau kosong itu tampilannya, apa yang dilakukan? Nah, Ripa,
Nah, misalnya kalau nilai bobot yang ditampilkan di layar berubah secara konstan, tiba-tiba berubah, kenapa itu? Nah, ini masalahnya dan ini solusinya. Ada itu. Kalau saya karena saya ketakutannya lebih baik ditulis sini nanti. Saya mau periksa catatannya. Jadi ini. Jangan kok yang gambar-gambarnya itu misalnya yang anunya. Kalau mau gambar nih bagus lagi. Tapi kan gambar kota gini, kota persegi panjang menghadap ke atas baru lebih bagus lagi itu. Kalau kalian print atau tempel di buku, lebih bagus lagi tuh. Bisa ditulis juga Pak, tempel di buku. Gambar untuk gambar Ji, bukan untuk tulisan. Hah? Kalau digambar ya pasti mempengaruhi nilai. Makin bagus Kan susah-susah di-print Pak, karena ini bisa dibentuk. Ya kalau bukumu cukup begitu. Jangan ganggu ini. Ya kan itu belajarmu. Karena saya suruh itu tujuannya jangan sampai hilang salah satunya. Nah, bisa itu. Jadi ini ya, ini tampilannya, ini up, menu, power, water plus-nya. Oh, itu tadi sama tadi yang water plus-nya ada di sebelah sini. Ada juga di belakang. Nah, apa namanya ini? Ambil dulu apa ya? Batu apakah? Tidak, apa namanya? Garam dapur ini. Dia ada garam dapur. Kalau itu harga waktu maksudnya? Dari itu Pak Guru nggak ke kita. Sorry. Neraca analitik adalah alat pengukur untuk menghitung satu massa pada satu zat padat maupun cair. Kalau Karipa bagaimana prosedur atau prinsip kerja dari neraca analitik? Prinsip kerjanya? Prinsip kerjanya? Iya. Jangan bahasa. Makanya saya kerjanya itu ya kalau disuruh naik yang mana nanti saya sampaikan Pak. Itu neraca analitik kan? Ya, neraca analitik itu. Pada saat proses kerjanya kita pada saat menimbang dengan di bagian tengah-tengahnya. Karena kalau di sini lagi pinggir-pinggirnya nilainya bisa berbeda lagi. Nah, makanya harus di tengah. Terus kalau mengenai pada saat memasukkan zat ke dalam tabung bagaimana? Apakah dibuka atau bagaimana? Dibuka. Terus water plus-nya bagaimana? Water plus-nya dikasih lihat dulu. Siapa? Ini contoh-contoh ini. Saya nanti kalau mau tahu. Tengah. Oke, teman-temannya. Oke, ini apa Nurul? Silakan dulu sama Fitra. Nurul sama Fitra. Semua harus bisa. Bagaimana kalau ketika tiba-tiba display dari neraca analitik tiba-tiba hilang? Ya. Pakaikan tombol. Ya, cepat. Jadi dengan cara matikan menggunakan tombol off. Tidak, maksud saya, ini misalnya kita sudah mengukur toh, tiba-tiba hilang ini di displaynya. Apa yang kita lakukan? Coba Ripa. Coba, bagaimana misalnya kalau tampilan layar tiba-tiba berubah? Misalnya, pada saat ditimbang, perangkatnya ditaruh tidak sebanding dengan sebelumnya. Coba. Bagaimana itu? Misalnya kayak tadi tuh, contohnya tadi. Itu misalnya 10 kali. Berapa dapat? Anggaplah 10.
Angkat lagi. 10 lagi, kita angkat lagi. 10 lagi. Tiba-tiba pada saat percobaan keempat, 14. Gimana caranya? Dengan Dengan cara apa? kayak tadi kan ditimbang pertama kan 10, ditimbang kedua lagi 10, ditimbang ketiga lagi 10, ditimbang keempat tiba-tiba 14. Nah, Kalau ditimbang ini kan 10. coba perhatikan ini bagi apa dia bilang. Nah, Ibu tuh tahu kalau itu beda tadi jawaban kamu kayak itu beda. makanya di sini tujuan saya ini untuk supaya semua peserta didik berpikir kritis. Nah, tidak lagi dulu misalnya guru langsung dikte dan lain sebagainya pulang, tidak. Saya mengajak kalian untuk berpikir, gali otakmu. Pokoknya ya pokoknya saya di sini sekarang bukan sebagai guru pada umumnya, Seperti beda sekarang seperti fasilitator. Ya karena ke Putra semua bisa. Nah, 3 lawan 2, 3 lawan 1. Ah. Kamu ini dari sini jauh. Oke, untuk takdir. Nah, takdir itu kenapa itu neraca analitik harus di apa namanya? Peyang kaca. Kenapa harus menggunakan kaca? bukan kau ini. Supaya tidak terkena angin. Supaya tidak terkena angin. Ya. Apa yang tidak terkena angin? Kenapa? Yang ini apa ya? Karena itu apa? Karena itu Sensitif. oke. Nah, kemudian apa yang ciri-ciri utama atau ciri-ciri yang dapat dilihat antara kalau kita membedakan neraca digital dan neraca analitik. Kalau neraca digital seperti ini, Pak. Kalau neraca analitik Itu seperti perbedaan Pitra. banyak perbedaan begini. Apa? Pokoknya perbedaannya mendasar saja. Ciri-cirinya saja, ciri-ciri yang bisa kita ketahui. Oh, ini neraca digital. Oh, ini neraca analitik. Nah, apa ciri-ciri yang paling dapat dilihat secara jelas dengan kasat mata? Tidak apa sih buku. Ya, baca dari situ. Pitra. Apa Pitra bedanya Pitra neraca analitik dengan neraca digital? Ini neraca apa? Digital. Kenapa bisa dibilang dengan neraca digital? Kenapa tidak bisa? Kenapa? Yang memiliki kaca. Oh begitu. Apa lagi? Ya, enggak apa-apa. Apa lagi? Saya pernah di sana ya kalau Nah, kalau neraca analitik itu dia sumbernya pakai, kalau neraca analitik memiliki dia colokan. dicolokan toh? Kalau digital pakai baterai. Ya, baterai itu tapi konsepnya sama menggunakan ini komputerisasi digital toh? Tapi cara untuk menghidupkan beda. Situ toh? Menghidupkannya itu dicolok. Ya, ada maksudnya ada di bahan ajarnya prosedur mematikan dan menghidupkan. Oke, silakan duduk semua. Apa yang bisa kita simpulkan dari ini tadi? Dari pertemuan kita, apa yang bisa kita simpulkan? Nah, ini kan mematikan toh? Apa yang kita bisa simpulkan? Sisa 30 menit lagi. Apa yang kita bisa simpulkan dari ini? Siapa yang bisa simpulkan? Jadi neraca analitik atau sering disebut timbangan analitik merupakan sebuah alat laboratorium yang dapat Simpulkan apa yang kita bisa simpulkan dari hasil diskusi kita tadi. Dari sebagai dasar penelitian menggunakan Yang baru-baru bahwa neraca analitik itu mampu mengukur bukan terlalu masih luas itu pemikirannya. Coba pemikiran yang lebih disederhanakan lagi seperti tadi yang baru saya sampaikan ke Pitra. Perbedaan toh? Jadi kita bisa simpulkan bahwa neraca analitik sangat berbeda dengan neraca salah satunya yaitu memiliki kaca pada neraca analitik kalau digital Yang memiliki apalagi tidak perlu identitas kelas
Ya betul ya, yang memiliki water hetawan. Nah, water pass-nya kalau derajat analitik water pass. Nah, kemudian setelah itu adakah dari materi itu yang mau ditanyakan hari ini? Tombol Zero atau tarik? tar lah. Ini tar, dibaca tar itu. Ini kan sudah jelas ini. Mau untuk mengembalikan kembali, misalnya itu tadi saya katakan bahwa misalnya ini ditimbang, mau menunjukkan angka misalnya angka 1, 2, 3. Nah, untuk mengembalikan kembali untuk mengkalibrasikan ditekan lagi tombol zero, tar atau zero, re kembali zero, nol. Bahasa Inggris itu tombol re kembali zero, nol, jadi kembali nol, atau biasa orang sebut tar, tar kembali netral, tar. Tar. Jadi ini kan sudah jelas bagi ini berguna untuk mengatur keseimbangan agar kembali ke posisi netral atau nol. Sebaiknya jangan sering menggunakan tombol ini agar timbangan tetap dapat menghasilkan pengukuran yang akurat. Nah, sebenarnya juga itu kalau mengkalibrasi itu seharusnya itu satu kali, bukan satu kali. Ya, ada juga aturan baku bahwa harus dikalibrasi, dan untuk mengkalibrasi itu tidak dianjurkan untuk siswa. Karena ya dapat merusak ini error. Jadi jangankan siswa, saya sebagai tenaga pendidik itu tidak dianjurkan, karena yang mesti mengkalibrasi neraca analitik itu adalah teknisi. Artinya laboratan ya. Labo apa itu sana kalau? Iya, karena kalau laboratorium itu tempatnya orang yang pekerja laboratorium. Laboratoran ya laboratoran kalau ya itu. Nah, nanti harapan ini semua jadi laboratoran. Amin. Kalau itu tomonika WH Ada semua sini WH ini itu berfungsi untuk mengkalibrasi, ada tombol situ mengkalibrasi WH. Seandainya kalau bahasa Indonesia mungkin saya jujur ya, saya juga agak biasa kesulitan kalau bahasa Inggris. Apa itu tapi kalau saya lihat ini, oh ternyata ini kaitkan dengan gambarnya, oh ternyata itu tombol ini. Karena saya jujur juga lemah di ini juga bahasa Inggris. Saya juga lemah. Tapi kalau saya mau mencari sesuatu itu saya kaitkan dengan gambar dulu. Kalau gambarnya misalnya ini tuh wings, oh ternyata ini wings. Seperti itu caranya untuk berpikir. Ya, silakan kerjakan LKPD-nya kalau ini ya. Nggak dikirim di kelas menjadikan. Jangan bikin classroom. Begini, pada tahun 2022 atau diistilahkan abad 21, semua peserta didik itu harus melek teknologi. Jadi semua nanti itu harus digital semua. Pokoknya semua internet semua. Jadi iya, maksudnya internetnya begitu. Kalau masalah itu kan sekolah misalnya kalau ada sekolah atau biasanya itu menggunakan fasilitas sekolah. Kalau tidak ada, masa tidak ada biarpun sedikit masa tidak ada 1 giga atau apa, pasti walaupun dalam 1 bulan itu tidak pasti dalam 1 bulan itu ada hari di mana kau punya kuota. Itu dimanfaatkan. Tapi sekarang itu anak-anak itu tidak menggunakan itu tidak memanfaatkan teknologi sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya ada kotanya dia cuma scroll TikTok. Saya itu. Ya, tidak masalah kalau tidak masalah. Tidak masalah kalau banyak kotanya. Jadi artinya begini. Juga peserta didik tidak begini. Peserta didik itu apa kita semua moto itu kan masih proses dalam pencarian jati diri. Jadi mengekspor semua kayak di TikTok, di Instagram, siapa tahu melalui itu kau dapat inspirasi, oh ternyata saya ini mau jadi ini. Kira-kira saya tanya kau mau jadi apa nanti 10 tahun ke depan? Rifa?
Ada Pak. Udah bisa. Maka dalam itu pertanyaan seperti ini jawaban. Nah, itu saya bilang makanya jawaban seperti ini karena kita masih bingung makanya bertanya ke kita sendiri tuh bilang kira-kira kalau 10 tahun ke depan mau jadi apa tuh? Kalau misalnya kalau saya jurusan di pertanian 10 tahun ke depan kita lihat kira-kira mau jadi apa ini tuh? Apalagi kalau misalnya maaf ya misalnya kalau tidak ada duta untuk ke perguruan tinggi misalnya kan cari kelagian itu bagaimana supaya kita bisa mandiri tuh jangan cuma tergantung pada orang tua. Nah seperti itu makanya saya tidak melarang kalau mengeksplor itu melalui TikTok atau apa, jangan sampai melalui TikTok, Instagram itu dapat inspirasi, oh ternyata mau seperti ini deh, misalnya mau jadi penulis deh. Nah untuk itu kami guru itu mengembangkan, mempoles minat dan potensimu. Nah untuk itu saya tanya siapa Fitra apa kognitif kalian? Itu kognitif itu kayak pengetahuan toh, tetapi juga meningkatkan itu aspek afektifmu, apa itu afektif sikapmu. Supaya di sini kan kita bisa bedakan kalau orang yang berpendidikan atau orang yang sekolah beda itu sama orang yang tidak sekolah. Contohnya dari mana? Contohnya kalau menghadapi orang tuanya, adabnya toh adab sesama temannya, adab sesama orang tua, bertemu di luar tidak menggunakan kata-kata seperti ini, itu yang harus kita rubah. Karena kita anak sekolah, anak pendidik, jangan sama seperti misalnya anak yang tidak sekolah, anjing begitu kan tidak etis toh kita berpendidikan masa mau bilang begitu. Jadi kalau sekarang mungkin tidak masalah, mungkin dalam proses, tapi ada baiknya kita berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Iya kayak siapa itu yang sering dengar saya bilang ini Fitra kamu juga itu bicara toksik begitu. Usahakan mulai dari ini mulai saya katakan bahwa hilangkan itu kebiasaan burukmu ya. Iya, Pak. Karena kita di sini namanya proses belajar dari ya begini itu asap tidak mungkin muncul kalau tidak ada jadi tidak ada akibatnya kalau tiada sebabnya. Berarti mungkin akibatnya kan mungkin dia marah karena sebabmu juga yang mama pernikahan itu. Iya. Jadi begini, ada suatu masa nanti itu kalian akan saling merindukan sebenarnya. Iya Pak, kayak nanti kalau kamu iya makanya jangan dulu maksudnya buatlah selama 3 tahun ini, buatlah momen-momen yang mengesankan tanpa ada konflik begitu. Iya jangan sampai baku si cacing kayak kucing sama tikus. Jadi untuk sekarang kerjakan dulu LKPD-nya. Untuk sebelum Pak ke kelas. Ya cepat, jangan lama. Desember kamu ini harus enggak minggu depan. Yang pada jadi peserta. Depan saya mau jadi MC. Siapa? Tapi yang namanya belajar itu pasti bisa dirubah. Yang namanya orang terbiasa karena hal biasa. Nah, jadi saya lanjutkan bahwa kalau ada kesempatan atau kegiatan Jadi MC Pak. ya begitu, manfaatkan itu kegiatan yang seperti itu MC dan toh. Karena kenapa itu untuk melatih juga pertama linguistikmu, kedua komunikasimu, ketiga apalagi public speakingmu, kepercayaan dirimu tampil depan umum. Karena semua itu orang, walaupun orang pintar itu bisa tampil depan umum. Kadang selanjutnya selanjutnya saya akan melakukan refleksi setelah pembelajaran kali ini. Nah, untuk pertanyaan refleksi, apakah kalian sudah mengetahui dari apa itu neraca analitik? Siapa bisa coba Dewi, apa itu neraca analitik?
tanpa membaca lagi. Pahamin dulu. Kan kau sudah pahami, pasti kau sudah pahami itu. Pengertian sih Pak. Iya. Dari neraca yang itu adalah alat laboratorium yang menggunakan untuk mengukur massa suatu zat, cair maupun padat, yang bisa mengukur sampai 0,001. Nah, begini kalau mengambil neraca digital tentu berbeda dari segi bentuk bentuknya ya. Ada kalau analitik ada kacanya, kalau digital itu ya ada baru waterpass-nya ya. Ya. Jadi saya akan kemudian itu saya akan melakukan post test. Post testnya ada di Gusis ya. Ya, di aplikasi Gusis. Apanya? What apa? Waterpass. Waterpass tidak ada itu beda juga. Ya. Apa bilang WhatsApp? Waterpass. Ya, betul. Jadi untuk hari ini cukup ya. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.